Yo guys, ketemu lagi bersama Raka Jana dan tentu saja kali ini kita akan menggambar lagi. Nah, untuk aplikasi kemarin sudah ada yang request, beli coba pakai sketchbook lagi. Oke, kali ini aku akan menggunakan aplikasi itu lagi. Dan kebetulan sketchbook ini merupakan aplikasi favoritku guys di luar Procreate. Jadi benar-benar ya pasti aku bakal sangat menyenangkan gitu menggambar di aplikasi ini. Untuk karakter yang akan aku gambar yaitu Geisha, yaitu salah satu karakter yang sangat ikonik dari Jepang. Mungkin kalian juga udah tahu. Dan aku terinspirasinya dari film yang bernama Memoirs of Geisha. Mungkin kalian juga sudah ada yang nonton ya. Dan supaya tidak berlama-lama di awal, kita akan langsung ke media gambarnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Thank you. Oke guys, di sini aku menggunakan aplikasi Sketchbook. Jadi aplikasi ini menurutku ya aplikasi di luar Procreate yang paling aku suka. Jadi yang pertama itu Procreate, yang kedua itu adalah Sketchbook. Karena memang aplikasinya simple, apalagi user interface-nya. Dan yang terpenting aku cocok banget gambar di sini. Mungkin banyak aplikasi lain yang lebih bagus dari Sketchbook dan lebih lengkap. Cuman ya itu guys, aku sudah nyaman banget nih pakai ini gitu. Dan kali ini seperti yang kalian sudah lihat di sini aku menggambar Geisha. Dan aku udah lama banget nih gak gambar Geisha, jadi ya udah aku pengen. Dan untuk sketsanya aku buat di sketchbookku di kertas gitu dan memang simple. Jadi aku pengen di sketchbook ini kita langsung inking gitu guys, langsung finishing lah. Tapi sebenarnya fun fact, aku lebih suka membuat sketsa itu di kertas dan kemudian tinggal finishing di digitalnya gitu. Karena menurutku jauh lebih cepat dan efektif. Kadang kalau kita membuat sketsa di digital tuh ya, lagi zoom out, zoom in, wah itu aku kurang nyaman sih. Aku lebih efektif dan lebih suka prosesnya seperti ini. Dan di proses bikin detail ini kita ini bisa lebih explore karena kalau kalian lihat ya sketsanya simple. Jadi sengaja aku buat simple supaya aku bisa punya ruang lebih nih atau bisa lebih bereksplorasi lagi nih pas proses finishing. Jadi bakal bentukannya itu bakal jauh berbeda. Dari segini pun kalian udah bisa lihat bahwa sudah ada perubahan yang sangat besar antara sketsa yang tadi dengan yang kalian lihat sekarang. Secara tampilan seperti biasa guys, as always aku akan menggabungkan antara budaya Bali juga di sini. Dalam hal ini aku gambar, nah itu sosok kayak leak gitu guys. Cuman ya sudah aku modifikasi, bentuknya udah benar-benar kontemporer lah, sudah dekoratif gitu. Dan kalian tahu nggak Geisha itu apa sih? Aku juga coba ya kita cari di Google Geisha. Nah ini Geisha. Jadi gini guys, ini berdasarkan yang aku baca di Google. Jadi Geisha itu adalah seniman atau penghibur atau entertain lah dalam tradisi Jepang. Kata Geiko digunakan di Kyoto untuk mengacu kepada individu tersebut. Terus Geisha sangat umum pada abad ke-18 dan abad 19. Dan masih ada sampai sekarang ini walaupun jumlahnya tidak banyak gitu guys. Nah secara singkat tuh Geisha itu seperti itu. Dan aku tuh tahu salah satu film yang keren banget, Memoirs of Geisha. Nah itu keren banget filmnya, kalian coba juga tonton, siapa tahu bisa jadi referensi. Itu aku tonton tuh zaman kuliah kayaknya, udah lama banget gitu. Oke, kita ngomongin balik lagi nih ke visualnya. Di sini untuk inking aku menggunakan pen apa namanya, aku munculin aja nantilah. Soalnya aku nih record nggak lihat gini guys, nggak bawa iPadku, jadi nggak bisa lihat aplikasi. Jadi nanti bakal ditampilkan brushnya. Tapi di sini aku hanya menggunakan satu brush itu saja, termasuk pas proses finishingnya juga. Kemudian untuk settingan aku aktifkan streamline-nya supaya garisnya juga terlihat lebih solid. Dan aku juga udah pernah buat di video shotku cara setting brushnya di sini. Jadi kalian bisa tonton ya, bisa lihat di video shotku. Selanjutnya di sini untuk device aku masih menggunakan iPad Pro dan juga Apple Pencil. Nah di sini Apple Pen-nya yang generasi kedua, termasuk juga
iPad Pro-nya yang Gen kedua. Salah satu proses yang paling aku suka kalau kalian sudah sering nonton videoku adalah ini nih, proses inking. Karena ya seperti aku bilang tadi, di sini aku benar-benar bebas. Wah, imajinasinya super liar lah di sinilah. Walaupun aku menggunakan referensinya adalah Geisha, tapi pas aku gambar ini aku tidak melihat referensi. Jadi benar-benar kayak seingatku saja. Karena tujuannya biar nggak terpaku dengan Geisha yang asli guys. Jadi benar-benar biar hasilnya nanti itu unik gitu pas hasil akhirnya. Dan aku kepikiran nanti untuk warna bakal sangat minimalis, sehingga ketika kalian menggunakan warna yang minimalis dalam sebuah ilustrasi, pastikan untuk inkingnya itu harus kuat, harus detail, karena warnanya sedikit. Sehingga di sini aku bermain dengan detail. Tadi aku coba inking itu yang masih simple guys, jadi masih kayak outline-nya aja. Nah sekarang aku sudah mulai main detail. Jadi rambut itu nggak aku langsung detail dari awal, jadi aku buat globalnya dulu. Jadi kalau buat kalian nih pemula yang buat rambut tuh masih bingung, mungkin nanti aku akan buatkan tutorialnya. Tapi aku masih utang buat untuk di Infinite Designer guys. Jadi kebetulan HP ku jatuh dan itu, waduh, pecah guys LCD-nya. Jadi rencananya si tutorial untuk di Infinite Design itu adalah di handphone gitu. Jadi nggak aku buat di iPad, sehingga itu masih ngutang. Jadi mungkin untuk tutorial kayak buat wajah, buat rambut dan semacamnya yang lain itu aku buat setelah utangku lunas nih, buat review dan juga buat tutorial untuk di Infinite Design. Aku rada-rada lupa aplikasi, sumpah semenjak aku nge-YouTube itu banyak banget aku tahu aplikasi. Jadi thank you buat kalian yang sudah nyaranin, sudah request juga. Karena sebelumnya aku cuma pakai Sketchbook dan juga pakai Procreate. Itu doang guys, nggak ada aplikasi lain. Nah di sini aku juga mau sampein ada pertanyaan juga, kenapa kalau gambar misalnya kayak di Infinite Painter itu pecah ketika di zoom, sedangkan kalau di Infinite Designer itu tuh kalau di zoom itu tajam hasilnya. Jadi gini guys, kalian harus tahu format file bitmap dan juga vektor. Nah jadi apa saja nih aplikasi yang formatnya bitmap? Bitmap itu ya contoh ya, ada Procreate, ada Sketchbook nih yang aku gunakan, ada Infinite Painter, ada Ibis Paint. Nah itu semua bitmap. Bitmap itu artinya pixel guys. Jadi sebesar apapun file yang akan kalian buat, itu pasti akan pecah, karena dia itu basisnya adalah pixel. Jadi gambar itu dibentuk berdasarkan kumpulan pixel, sehingga pastikan pecah. Cuman kelebihan dari pixel ini cocok banget untuk membuat gambar yang seperti ini guys, freehand, digital painting. Wah itu cocok banget. Walaupun dia itu pixel, tapi kalau kalian sesuaikan dengan kebutuhan desain yang akan kalian gunakan, itu aman-aman aja guys. Misalnya untuk kaos, ya disetting ukurannya memang sesuai untuk kaos. Begitupun kalau mau cetak besar, sesuaikan untuk cetak besar. Jadi aman-aman saja. Nah kekurangannya dari bitmap ini adalah kalau kita membuat desain yang memang peruntukannya untuk di media besar dan media kecil, itu sangat kurang. Contohnya kayak key visual. Nah itu kan dicetak untuk di kartu nama, kemudian dicetak untuk di baliho yang besar. Nah itu sangat susah, atau disarankan jangan menggunakan bitmap. Jadi itu cocok menggunakan vektor. Nah kalau vektor itu beberapa aplikasi itu kayak Affinity Designer, kemudian ada Infinite Design, itu tuh bitmap. Adobe Illustrator, vektor. Adobe Illustrator juga vektor. Kelebihan vektor ini adalah gambarnya itu kalian mau zoom seberapa pun nggak akan pecah. Jadi tajam banget, cocok untuk membuat key visual, logo. Pokoknya desain-desain yang clean itu cocok lah. Tapi nggak cocok kalau kalian mau gambar kayak freehand seperti ini. Sebenarnya bisa, cuman akan lama banget gitu dan kayak kurang luas gitu. Itu kekurangannya. Tapi kelebihannya seperti aku bilang, wah itu cocok untuk key visual lah. Nanti kita bahas lah yang lebih detail pokoknya, oke? Sekarang kita bahas ini. Aku masuk ke proses warna. Seperti yang aku bilang, di sini warnanya minimalis. Dan aku coba gunakan ya 3 warna lah. Ada warna merah, kemudian ada warna abu dan juga putih.
selain warna backgroundnya ya. Nah di sini untuk warna abu ini seperti biasa settingannya adalah multiply. Tujuan multiply ini selain irit layer juga warnanya bisa ngeblend di berbagai warna dasar guys. Jadi nggak perlu repot-repot aku harus ganti shading. Jadi mau warnanya apapun bisa tuh kalau sudah settingannya multiply. Dan aku juga sudah pernah bahas itu ya di video short, jadi kalian lihat-lihat ya di video shortku. Jadi udah terlihat gambarnya di sini semakin cantik. Gimana, cantik nggak? Jadi biasanya kalau aku gambar cewek tuh wah pasti jadinya tuh aneh sih sebenarnya. Cuman di sini aku berusaha membuat gambar ini jadi cantik guys. Biasanya kalau menggambar cewek aku lihat rata-rata kalau pemula itu masih sama kayak menggambar cowok gitu. Perbedaan gambar cewek dan cowok itu terletak di dagu dan juga di rahangnya. Selain mata ya. Kalau rahang cowok itu pasti dia itu kayak patahannya itu tajam banget, jadi rahangnya tegas. Sedangkan kalau cewek jangan dibuat seperti itu. Jadi harus lebih smooth dan juga dagunya kecil. Kalau cowok dagunya bikin aja yang proporsional itu kayak lebih tegas guys. Nah, jadi udah terlihat semakin keren desainnya, detailnya juga terlihat. Seperti yang aku bilang, aku bermain detailnya itu di bagian inkingnya karena dengan warna minimalis seperti ini, inkingnya harus kuat banget guys. Buat kalian yang sudah request gambar, tenang aja, sudah aku buatkan kayak hero-hero Mobile Legends, kayak gambar-gambar yang memang ada unsur budayanya sudah aku siapkan. Itu tinggal diedit-edit aja. Cuman akhir-akhir ini memang banyak kegiatan guys. Aku lagi buka stand di Pesta Kesenian Bali. Kalau kalian ada waktu, mampir guys di standnya HNS Studio. Kita ada banyak produk di sana. Jadi support ya, support apa namanya UMKM lokal. Nah, jadi topengnya nih aku putuskan warnanya kayaknya merah supaya tidak menyatu dengan warna si gesianya, karena aku pengen kayak gesianya itu warna, aduh ini ada lalat lagi guys. Sorry ya guys, saya ini nggak tahu nih, air-air ini dingin banget dan banyak lalat guys. On frame lagi, nggak apa-apa lah. Pokoknya yang penting fokus ke gambar pokoknya. Oke, sudah mulai terlihat gambarnya. Jadi benar-benar minimalis, tapi ya tetap terlihat keren lah. Nah, ini dia warna terakhir yang aku pasang, inilah warna putih. Tujuannya adalah untuk memberi highlight. Jadi highlight itu nggak harus kalian pasang di semua bagian guys. Cukup di bagian yang benar-benar point of interest dari gambar kalian. Dalam hal ini kan gambar di sini yang aku tonjolkan adalah cewek. Jadi di sini aku kasih highlightnya lebih dominan supaya lebih terlihat. Paling kalau di objek lain tuh dikit-dikit aja. Dan ini dia hasilnya guys, Gesia by Rakajana. Jadi semoga kalian suka dengan konten ini, oke? Nah guys, itu tadi gimana aku menggambar Gesia. Jadi secara visual memang warnanya sangat minimalis sekali, hanya menggunakan warna putih, grey, dan juga warna merah sebagai point of interestnya gitu. Ya walaupun minimalis, aku coba secara detail aku mainkan, terutama di bagian inkingnya guys. Bisa kalian lihat ini gambar sebenarnya sangat detail gitu. Jadi ini tips buat kalian nih, terutama pemula. Kalau kalian pengen membuat warna yang minimalis tapi supaya apa ya tetap keren gitu, mainkan di bagian detailnya. Karena detail itu yang akan membuat volume gambar kalian terlihat lebih keren. Oke. Nah, selain itu secara visual di sini ya sedikit kayak anime guys, tapi tidak terlalu yang anime banget. Di sini aku juga coba kombinasikan dengan ada sedikit unsur tradisi Balinya juga di bagian topeng. Jadi kalian lihat itu sebenarnya topeng lia atau topeng rangda yang sudah aku modifikasi. Oke, dan seperti biasa mudah-mudahan kalian terutama khususnya pemula supaya tetap konsisten dan mendapat manfaat dari konten yang aku share. Tapi yang terpenting harus selalu dicoba dengan alat apapun yang kalian punya, entah di kertas, entah di handphone, apapun itu. Oke, dan jangan lupa mention aku atau tag aku kalau hasilnya sudah jadi.
Dan untuk next, kalau kalian mau komen atau mau request, silahkan. Aku dan tim bakal berusaha untuk mewujudkannya. Dan aku nggak bosan-bosan bilang, harus selalu kreatif dan konsisten. Lakajana signing out, see you di konten selanjutnya. Bye-bye.